Pilih servis di bengkel resmi atau di bengkel umum. Ini adalah pertanyaan yang cukup mendasar bagi kalian pengguna kendaraan bermotor ya, entah itu sepeda motor ataupun mobil. Karena sebagian dari kalian itu belum tahu apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pihak ketika melakukan prosedur servis. Di sini aku bagikan secara fakta ya, karena aku kan pengguna sepeda motor dan juga mobil. Jadi langsung aja kita mulai. Bengkel resmi atau kita singkat dengan beres ya, itu biasanya memiliki standar sesuai dengan pabrikan motor, yang dimana sudah ada template atau semacam kayak tatanannya gitulah ya, kita bisa bilangnya, dari pusat ketika akan melakukan servis, entah itu servis kecil maupun servis besar. Sehingga motor yang sudah melalui proses servis di beres itu biasanya akan kembali standar untuk performanya. Biasanya suku cadang atau spare part itu juga lengkap, dan alat-alat pengerjaannya untuk servis itu tergolong sudah sesuai dengan standar dari pabrikan atau dari pusat. Untuk biayanya sendiri, setauku loh ya, itu sudah ada template-nya ya, atau semacam kayak ketentuannya dari pusat, sehingga ya kalau kalian masuk ke beres satu atau ke beres yang lain itu biasanya biayanya sama. Kalaupun berbeda itu hanya tipis-tipis aja. Untuk beberapa beres itu biasanya juga kadang-kadang tidak mau mengerjakan hal-hal yang rumit ya. Jadi kayak mungkin servis besar atau bongkar bodi itu kadang-kadang mereka yang kayak males banget ya, entah karena memang kurang informasi atau lainnya, atau memang faktor dari mekaniknya. Jadi ya biasanya kalau yang hal-hal rumit itu kadang-kadang ya males untuk mereka kerjakan. Lalu juga tidak semua beres mau kayak upgrade atau custom performance dari motor ya, karena ya kayak ya saya kan bekerja untuk standarnya gitu ya, rata-rata mekanik seperti itu, atau memang dari aturan dari beresnya juga seperti itu ya. Jadi mereka hanya melakukan di standarnya aja, tidak untuk meningkatkan performa. Lagi pula juga ya, sebagian beres itu kayak melarang konsumen atau pengunjung mereka ya untuk masuk ke dalam area bengkel ya, atau area tempat kerjanya itu, karena ya bisa dibilang kayak mengganggu kinerja dari mekanik. Nah, tapi ya di sini tuh terkadang ada yang kayak oknum mekanik atau bengkel yang jahil, bisa aku bilang ya, itu kayak mengganti part yang seharusnya tidak rusak tapi dibilangnya rusak. Jadi kita dilaporkan bahwa part ini rusak dan harus diwajibkan untuk beli part baru supaya motor ini bisa balik lagi. Padahal nggak rusak gitu loh. Jadi semacam kayak diwajibkan beli. Nah, ini aku sering banget ketemu dengan oknum-oknum yang seperti ini ya. Dimana ya yang aku temui itu ya antara di IG, di TikTok, kemudian juga di YouTube dan sebagainya. Ya kurang lebih seperti itu. Karena ya nggak boleh dimasukin, jadi kan bisa diakalin. Dan yang terakhir adalah hanya melayani satu jenis pabrikan aja ya. Dimana maksudku adalah ya, kok misalnya contohnya ya Honda ya terima Honda aja, Yamaha aja, Kawasaki aja, Suzuki aja dan sebagainya ya. Jarang ada yang mau kayak misalnya dari pabrikan A menerima dari pabrikan B atau sebaliknya. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau kita servisnya di bengkel umum itu biasanya memang juga hasilnya bisa sesuai dengan standar, tapi terkadang juga bisa lebih dari sesuai dengan harapan atau justru malah kurang. Tapi biasanya adalah kalau di bengkel umum itu kadang-kadang mereka bisa menghasilkan performa yang lebih baik ya, entah diapain, kadang-kadang ya mereka bisa menghasilkan sesuatu yang lebih daripada kebutuhan standar motor itu. Kemudian juga mayoritas ya pengunjung atau konsumen itu diperbolehkan masuk ke area bengkel ya. Jadi mereka dikasih kayak akses untuk melihat motor mereka tuh prosesnya seperti apa, dan bisa juga diskusi ringan dengan mekaniknya. Jadi ya kan bisa tahu ini permasalahannya seperti apa, dan ya bisa lihat lebih enak sih sebenarnya. Biasanya nggak terlalu kaku ya dengan namanya pergantian part
Dalam arti, misalnya nih dari motor A spare partnya udah nggak ada, tapi bisa disubstitusikan dari motor lain yang kebetulannya sama ya. Biasanya seperti itu. Jadi bisa dibilang lebih kreatif lah di umum. Dan pastinya ya itu juga melayani lebih dari satu pabrikan motor ya. Sangat jarang bengkel umum yang menerima hanya satu pabrikan ya. Biasa sih rata-rata menerima banyak, lebih dari satu lah intinya. Hanya saja ya di bengkel umum itu spare part atau suku cadangnya tidak lengkap, dan juga alat-alatnya juga tidak lengkap atau tidak sebaik dari pabrikan. Untuk biaya dan harganya sendiri juga aku hanya bisa bilang beraneka ragam ya. Jadi kalian pilihlah sesuai dengan hasil yang ditawarkan ya. Kalau memang hasilnya bagus tapi kalau memang harga agak lumayan, ya udah itu pasti kan worth it lah ya. Tapi kalau misalnya sudah dikasih yang murah tapi hasilnya juga jelek, ya ngapain? Dan beberapa juga ya untuk bengkel umum itu tempatnya kayak enggak serapi atau sebersih dari beres ya. Jadi sebagian atau beberapa itu kayak nganggap bahwa ya tempat ini kayak enggak layak untuk dikunjungi atau untuk servis lah gitu. Itu ada beberapa yang seperti itu karena ya dari pengunjung atau konsumen itu kayak punya standarnya juga untuk servis. Kurang lebih seperti itu. Itulah kira-kira ya pengalamannya aku untuk ketika memilih yang namanya servis di beres atau di umum ya. Jadi kalian yang mau servis itu kalian tinggal pilih aja sesuai dengan apa yang kalian yakini ya. Jadi kalau kalian memang udah yakin di beres ya di beres, tapi kalau kalian lebih yakin di umum ya di umum ya. Ini kembali ke kalian aja. Aku hanya memberikan apa yang sudah aku alami ya. Jadi pengalaman selama ini bisa dibilang. Oke. Dan segitu aja untuk video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.